Berikut ini adalah tips agar teman-teman aman dari kasus sebar data ketika teman-teman gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Nah, sebar data ini dan galbay ini beda kasus dan juga beda penanganannya ya ketika teman-teman galbay di pinjol legal atau teman-teman gagal bayar di aplikasi pinjol ilegal. Kalau pinjol ilegal, ini justru yang akan sangat sulit. Kenapa? Karena mereka itu tidak terikat hukum. Kalian mau laporkan kayak gimana pun mereka tidak takut dan juga tidak peduli. Nah, bagaimana dengan solusinya? Tidak ada, tapi kalian bisa sedikit meminimalisir resikonya, ya. Contohnya, teman-teman bisa melaporkan kejadian ini ke polisi dulu. Seenggaknya ada laporan bahwa data kalian sudah disalahgunakan. Mau itu ditanggepin, mau itu ditanganin atau tidak oleh polisi, nggak peduli. Yang penting kalian sudah ada surat bukti lapor. Seandainya berjaga-jaga suatu saat nanti data teman-teman dipakai buat penipuan, surat ini bisa kalian jadikan sebagai dalam tanda kutip senjata untuk menangkal atau mungkin sebagai tameng ya untuk menangkal ya alibi kalian dan sebagainya. Karena kalian sudah pernah lapor bahwa data kalian dicuri atau mungkin dimanfaatkan atau disalahgunakan. Jangan kebalik ya, kejadian dulu baru lapor. Ini nanti akan kurang kuat nantinya teman-teman ya. Itu penting untuk teman-teman lakukan karena ya kalian harus cari kantor polisi yang mau memberikan surat itu. Karena penting ya. Jadi kalian mendapatkan ancaman akan sebar data dan lain sebagainya, itu penting sekali untuk mendapatkan surat itu dulu. Seenggaknya kita bisa tenang, ada pegangan nih. Ya, itu yang pertama. Karena kita tidak bisa membatasi akses mereka yang sudah punya data pribadi kita. Dan jangan lupa teman-teman untuk ganti password atau ganti nomor HP, ganti email dan lain sebagainya yang udah terdaftar di aplikasi-aplikasi yang mungkin bersangkutan dengan aplikasi personal kalian. Contoh aplikasi banking, e-wallet dan lain sebagainya. Kalau perlu digantiin aja email-emailnya dan lain sebagainya ya. Karena kan mereka sudah punya data email kalian, punya foto KTP kalian. Jangan sampai mereka dengan mudah mengakses semua itu hanya karena tahu data-data kalian tadi ini ya. Ini untuk meminimalisir akun kalian dihack teman-teman ya. Jadi harus ada langkah-langkah untuk meminimalisir. Kalau untuk mencegah akan sangat sulit ya. Karena ya mereka tidak peduli dan tidak terikat dan juga tidak terbatas ya apa yang akan mereka lakukan. Nah, sedangkan untuk pinjol legal, tentu ini mereka akan lebih terbatas dan tidak bisa ngapa-ngapain sebenarnya. Mereka sebar data itu udah termasuk pelanggaran berat dan kita bisa melaporkannya dan bisa diusut dan bisa kena. Ya, mereka takut juga akan hal itu. Tapi ada beberapa kasus juga. Di si pinjol legal itu kita sebut aja oknum, itu sengaja memberikan ancaman-ancaman seperti itu. Membuat nasabah itu takut tapi hanya bertujuan untuk gertakan. Hanya untuk menggertak agar nasabah bisa segera bayar, mencari dana talangan, tapi nggak beneran dilakukan. Nah, gimana kalau beneran dilakukan? Teman-teman, harus sama ya treatmentnya sama seperti di pinjol legal, yaitu kalau bisa ganti semua data-data kalian. Kalau udah KTP ya udah nggak bisa ngapa-ngapain, kita pasrah aja. Tapi kalau itu terjadi, kalian bisa menuntut hal ini ke jalur hukum karena ini udah fatal banget. Karena mereka juga jelas kan, kalau dilaporin itu tersangkanya udah jelas gitu loh. Jadi kalian ancam balik aja. Silahkan, udah ada terbit Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di akhir tahun 2023 kemarin. Kalian bilang aja, silahkan kalau mau sebarkan, kalau berani, saya akan laporkan dan bawa masalah ini ke jalur hukum. Udah, gitu aja. Seenggaknya bikin si oknum DC pinjol tadi itu merasa, oh kalian ini nggak bisa dimain-mainin. Kalian ini udah ngerti wawasannya. Kalian ini udah paham resiko dan juga bagaimana cara menanggulanginya. Jadi mereka nggak akan melakukan hal itu lagi. Ya, jadi sebar data itu juga banyak ya kriterianya, mulai dari nelpon teman kalian atau menghubungi teman kalian di sosial media yang nggak terdaftar dan lain sebagainya, itu juga termasuk sebar data sih. Maksudnya cuman datanya itu secara hukum nggak begitu kuat karena bukan dokumen pribadi atau dokumen negara. Paling ya cuman mempermalukan teman-teman gitu aja ya. Jadi untuk melindungi sosial media kalian itu juga penting juga, jangan sampai itu dimanfaatkan oleh mereka. Kalau bisa di private jika memang kalian lagi ada masalah di penagihan kayak gini, jangan asal approve ya orang-orang yang pengen jadi teman kalian atau pengen ya ngefollow kalian ya. Jadi ya udah biarkan aja segitu dulu. Takutnya mereka nanti nyamar pakai akun orang lain untuk memata-matai kalian dan seterusnya ya. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf jika salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.